Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada bab ke-11 ini, terusan dari bab 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha wada'uhu fi lahdihi yaqulu billah. Jadi tatkala si mayit itu diletakkan, fa'idha wada'uhu fi lahdihi, di dalam liang lahat, yaqulu billah, maka mayit itu berkata demi Allah, ya warithi, wahai ahli warisku, ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Wahai ahli warisku, aku tidak kumpulkan harta yang banyak dari dunia itu illa kecuali taraktuhu, aku tinggalkan harta itu lakum, untuk kalian semua. Fatadkuruni, atas dasar itulah maka elengo aku, jadi ingatlah aku. Bikasrati khairikum, dengan memperbanyak kebaikan dirimu. Jadi seorang al-mayyit itu betapa bahagia dan bungahnya ketika melihat ahli warisnya berbuat kebaikan, ketika melihat ahli warisnya menjalankan ibadah sholat dengan berjamaah, berpuasa dengan tertib, melakukan kegiatan amal soleh, kegiatan sosial yang positif, itu senangnya luar biasa. Jadi al-mayyit itu betul-betul, aku tidak kumpulkan harta yang banyak tentang urusan dunia itu kecuali taraktuhu lakum, aku memang tinggalkan harta itu untukmu. Tetapi imbalannya adalah fatadkuruni bikasratil khairikum, ingatlah aku, kenanglah aku, dengan cara apa? Memperbanyak kebaikan pada dirimu. Wa qad 'allamtukumul Qur'ana wal adaba, dan aku telah ajari engkau dengan Quran dan akhlak. Fala tansawni, maka dari itulah jangan engkau kalian semua melupakan aku. Min doaikum, dari doamu kepadaku. Jadi harapan al-mayyit itu meninggalkan harta benda itu agar ahli warisnya melakukan aktivitas-aktivitas sing sae, sing baik, dan al-mayyit itu mengajari anak-anaknya dengan Al-Quran dan adab, akhlak, dengan harapan anak-anaknya mau mendoakan dumateng mayit ingkang sampun sumari, dan jangan sampai melupakan. Wa ala hadza, atas dasar itulah, hikayatu Abi Qalabah, terdapat satu cerita dari Abi Qalabah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan beliau diridhoi oleh Allah. Wahia maruya, cerita itu diriwayatkan, annahu ra'a fil manam, bahwa sesungguhnya Abi Qalabah itu telah mirsani fil manam, di dalam tidur. Berarti napa? Mimpi, dalam mimpi. Ka'annal kubura, mirsani napa? Bahwa seakan-akan kuburan itu qadin syaqqat, diberi membelah. Wa amwatuha, dan orang-orang yang meninggal di dalamnya qad kharaju minha, telah keluar dari kubur-kubur mereka. Wa qa'adu 'ala syafiril kubur,
dan mereka yang keluar dari kubur-kubur mereka sama-sama duduk di pinggir kuburan masing-masing. Wa kana baina yadayhi kullun wahidin minhum, dan di depan mereka terdapat salah seorang di antara mereka taubakun min nurin, yang terdapat tilam dari cahaya. Wa ra'a fima bainahum rajulan min jiranihim lam yara baina yadayhi syai'an min nurin. Tetapi Abi Qalabah tadi juga menyaksikan fima bainahum rajulan, di antara mereka ada seseorang min jiranihim, dari tetangga mereka, lam yara baina yadayhi, di mana Abi Qalabah itu tidak menyaksikan sama sekali min nurin, dari cahaya. Jadi sebagian mayit niku ada yang dilihat di depannya itu dengan cahaya yang terang, tetapi sebagian juga kebetulan pas tetangganya yang diperiksa itu di depannya itu betul-betul gelap, boten-boten cahaya nopo-nopo. Fasa'altuhu, lantas Abi Qalabah itu bertanya langsung kepada mayit yang di depannya boten-boten apa niku cahaya niku. Fakultu mali la ara baina yadayka nuran. Aku berkata kepadamu, aku tidak menyaksikan sama sekali di depanmu itu cahaya. Faqala al-mayyitu, lajeng mayit itu menjawab, inna li haula'i auladan wa asdiqaan yahduna ilaihim khairan. Sesungguhnya mereka sinten, di para mayit yang di depannya ada cahaya itu dijelaskan oleh mayit yang di depannya gelap tadi. Sesungguhnya mereka memiliki anak-anak, saudara-saudara, teman-teman yang selalu menghadiahkan kepada mereka khairan, sebuah kebaikan. Wa yatasaddaquna li ajlihim, dan mereka ahli warisnya selalu bersedekah li ajlihim, yang ditujukan kepada si mayit itu. Wa hadan nur, dan cahaya yang begitu terang itu mimma yahdunahu ilaihim, betul-betul memang berasal dari hadiah orang-orang yang hidup itu, baik hadiah perilaku kebaikannya, hadiah sedekahnya, hadiah doanya yang ditujukan dumateng mayit. Wa kana li, sementara aku, wa kana li ibnu ghairi shalihin, sementara aku mempunyai anak yang tidak soleh, seakan ya, wala yad'uli, dan anakku yang tidak soleh itu tidak mau mendoakan kepadaku. Wala yatasaddaqa li ajli, selain tidak mau mendoakan kepadaku, anakku yang soleh itu juga tidak pernah bersedekah yang ditujukan kepadaku. Nah ini terus-terus begini. Sedekah gak pernah, berdoa tidak pernah, perilakunya mboten saya. Betapa prihatinnya dan betapa susahnya si mayit ingkang wonten kubur kala. Walihada la nurun li, atas dasar itulah maka tidak ada cahaya sama sekali bagiku. Wa ana khajalun baina jirani, atas dasar itu pula lah aku menjadi malu di antara tetangga-tetangga yang ada di kubur itu. Falamma intabahu Abu Qalabah, dan saat intabaha Abu Qalabah sing cerita sing mimpi wau sudah sadar dan bangun, ja'a ibnahu, maka Abu Qalabah itu segera memanggil ibnahu, anaknya mayit sing boten enten cahayane kalau kan, karena tonggo nih dari anaknya langsung begitu beliau bangun dari mimpinya, dari tidurnya, segera memanggil putrane sing bapakipun si mayit kalau wau sampun sumari wonten kubur sing dalam keadaan gelap gulita. Wa akhbaruhu bima ra'a, dan menceritakan kepada anak itu
terhadap apa yang telah dimimpikan kalau lajeng tasudi faqala al-ibnu, maka menjawablah anak tiang ya mayit ingkang posisi di makam sangat gelap bau menjawab waqala al-ibn ana tubdu ala yadaka, atas dasar itulah maka aku bertobat di hadapanmu, fala a'udu ila ma kuntu alaihi, dan aku tidak akan pernah kembali kepada apa yang telah aku berbuat abadan selamanya. Fashtaghala, lajeng menyibukkan dirinya siapa anaknya mayit sing gelap kalau menyibukkan dengan apa? Bitaati, dengan ketaatan, wa du'ai, dan selalu berdoa yang ditujukan kepada tiang sepahipun kalau mau, wa tasaddaqa, dan bersedekah an abihi, untuk kedua orang tuanya, li ajlihi, yang ditujukan karena orang tuanya. Falamma madha alaihi zamanun, dan tatkala telah lewat alaihi kepada Qolabah zamanun suatu masa, ro'a Abu Qolabah marratan ukhra, maka Abu Qolabah itu mimpi kedua kalinya, fi manamihi, di dalam tidurnya, tilkal maqbarah, mimpi tentang apa? Tentang kuburan yang pernah dimimpikan kalau tilkal maqbarah ala haliha, dengan kondisi sekeliling kuburan itu. Wara'a nuran baina yaday dzalika ar-rajul, lajeng Abu Qolabah mirsani nuron, cahaya, baina yaday dzalika ar-rajul, di depan seorang mayit tersebut, adwa'an minasyamsi, yang cahayanya itu jauh lebih terang dibandingkan dengan terangnya matahari. Wah, padan sekali. Aksar min nuri ashabihi, yang lebih banyak dari cahaya-cahaya tonggone kalau sing tonggone kalau kan pun padang. Tapi begitu anaknya berubah menjadi ahli apa itu sedekah, ahli donga, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, ternyata mimpinya Abu Qolabah sudah berubah, bahwa yang semula mayit itu tidak ada cahayanya sama sekali, sekarang berubah menjadi adwa'an minasyamsi, lebih terang dari matahari, aksar min nuri ashabihi, bahkan lebih banyak cahayanya itu dibandingkan dengan cahaya yang ada di tetangga-tetangganya. Faqala li ya Aba Qolabah, lantas si mayit itu berkata kepadaku, ya Aba Qolabah, wahai Abu Qolabah, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan. Saking senengnya ini, terus mimpinya itu si mayit kalau mau mendoakan Abu Qolabah, keranten apa? Keranten Abu Qolabah sudah memberikan wejangan dumateng putra ibu. Najautu min khajlatil jiran, aku telah terselamatkan dari rasa maluku dengan tetangga kubur kalau mau nggih. Dan mereka nggih malu, nek boten pernah dikirim nggih malu kados panjenengan nek gadah putra teng pondok sing sijine dikirim orang tuanya begitu banyak kirimannya datang, sementara putra panjenengan boten dikirim belas ngoten terus sendiri. Jadi kan kasihan. Kalau kancane tentunya sakit gitu, tentunya sakit. Nek tengah akhirat boten sakit, jatahe dewi-dewi. Ini betul-betul individual mereka. Soalnya sampun boten wonten amal antar mereka betul. Jadi pahala itu kiriman saking sing gesang. Jadi nggih, nek putrane boten ibadah, boten saged ngaji, boten saged ndongaaken dumateng tiyang sepahipun, boten berbuat kebaikan, ora pernah sedekah sama sekali untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nggih wonten kuburane gelap
segelap-gelapnya. Jadi duwe anak sing pinter ngaji penting. Tapi betul cukup pinter ngaji tok, tapi kedah diarahkan. Nek iso ngaji lalu diapakan? Banyak orang sing pinter ngaji tapi yang sepahipun seto dibiarkan saja. Tapi tetap penting. Jadi sakit ngaji, sakit beribadah berarti kan beramal kesainan. Beramal kesainan itu menyebabkan si mayat itu sampai merasa bangga, merasa senang. Keranten nopo, keranten putra-putra dan anak cucunya melakukan perbuatan kebaikan. Siji melakukan perbuatan kebaikan, loro ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Telu purun ndongaaken dumateng si mayat ingkang wonten kubur kalau gangsal selalu bersedekah yang ditujukan kepada si mayat. Padang jalane, padang kubure niku amalipun kathah. Sing ndongakne nggih mugi-mugi boten cukup hanya anak-anaknya mawon, tapi teman-temannya juga mendoakan. Murid-murid yang pernah diajarkan itu menjadi anak. Jadi niku waladul ruh, anak ruh. Bukan waladul jasad, anak jasad. Anak jasadnya juga mendoakan, anak didiknya keranten panjenengan pernah mendidik, pernah mengajari, pernah mengarahkan. Lajeng ternyata anak didik itu luar biasa. Maka pun napa niku kapok-kapok memberikan nasihat kepada siapapun asalkan nasihat itu mengarah kepada kebaikan. Boten persoalan penting dan tidaknya, banyak dan tidaknya. Kadang-kadang nasihat yang sederhana itu ndadosaken si hamba itu menjadi kuat sekali ibadahnya. Itulah menjadi sababipun panjenengan sedaya mendapatkan pahala yang luar biasa yang disebut dengan pahala jariah yang mengalir. Nanti panjenengan situ tetap dipun kirim kali anak-anak ruh, anak-anak didik kula panjenengan sedaya. Semakin banyak yang mengirim, yang mendoakan dumateng kula panjenengan sedaya, semakin padang. Bukan hanya sekedar padang kubur, ya termasuk hisab di yaumul kiamat menjadi berkurang. Ini penting sekali. Jadi diarahkan putra-putra, cucu-cucu kula panjenengan saya sepanjang kula panjenengan saya masih hidup itu diarahkan. Kadang-kadang dia salat bareng sesekali mungkin di rumah setelah salat lalu salam itu lalu diarahkan, diajak tahlil bersama, diajak ngirim doa dumateng yang sepahipun atau mbah-mbahipun penting sekali. Jadi pendidikan itu memang kebiasaan. Nah sudah selalu biasa diajak ngoten melakukan kegiatan yang sama. Faqala ya Aba Qalabah jazakallahu khairan faqad najautu min khajlatil jiran. Betul-betul aku telah terselamatkan dari rasa maluku terhadap tetangga-tetangga kuburku. Wafil khairi ya, dan wafil khabari, dan di dalam sebuah hadis inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut dakhala ala rajulin min Askandiria, iki punika masuk misalkan cara anu sowan sowan itu dolan dengan seseorang pemuda bil Askandaria, dari Askandaria Alexander. Faqala, lajeng pemuda itu bertanya, man anta, siapa kamu? Faqala, maka malaikat maut itu menjawab, ana malakul maut, saya adalah malaikat maut. Waduh, jadi sing mertamu kalau malaikat maut. Farta'adda faraisuku, maka dagingnya si pemuda kalau langsung gemetar. Wahyal lahmu bainal janbi wal katfi, ialah daging antara lambung dan tulang belikat. Faqala lahu malakul maut, lajeng berkatalah lahu kepada pemuda itu, siapa malakul maut? Malaikat maut. Berkatanya bagaimana? Mahadzal ladzi ara, apa yang aku lihat seperti ini? Kok
tulangmu, kok dagingmu bergetar sedemikian besar, sedemikian luar biasa? Apa yang aku lihat? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Qala, pemuda itu menjawab, khaufan minan nar. Sesungguhnya wahai malaikat maut, aku betul-betul takut dari api neraka. Faqala lahu, maka malaikat maut kalau berkata lalu kepada pemuda itu, uktub laka kalaman, tulislah satu kalimat saja untukmu. Tanjubihi, dengan satu kalimat itu engkau akan bisa terselamatkan minan nar, dari api neraka. Qala, lajeng begitu bahagianya pemuda itu, dianggapnya malaikat maut sowan ke rumahnya niku ada apa-apa yang membahayakan, ternyata malah ngajari. Qala bala, pemuda itu berkata, na'am, nggih, leres, cara yang Jawa ini leres, kula siap. Faja'a bisahifatin, lajeng malaikat maut kalau mengambil satu lembar kertas, wa kataba fiha, dan menuliskan fiha di dalam kertas kalau sofkah satu halaman kalau tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat niki mawon, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hadhihi bara'atun minan nar. Lajeng malaikat maut kalau berkata kepada pemuda, inilah sesungguhnya kalimat ringkas bara'atun minan nar, yang bisa membebaskan dirimu dari api neraka. Wa sami'a rajulun 'arifun, lajeng ada seorang yang ahli makrifat, ahli tasawuf, rajulan yaqra, mendengar seorang pemuda yang diajari oleh malaikat maut sedang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala, lajeng seorang laki-laki arif yang makrifat billah, yang ahli tasawuf tadi, menafsirkan, pemuda, tahukah engkau maksudnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diajarkan malaikat maut kepadamu? Bahwa sesungguhnya arti kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kenapa begitu luar biasa, yang akan bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka? Karena sesungguhnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Ismul Habib, kalimat yang di dalamnya itu mengandung Ismul Habib, nama sang pengasih. Nama sang pengasih. Siapa itu nama sang pengasih? Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata kalimat pendek itu, nek panjenengan sedaya saged membiasakan membacanya, akan menjadi bara'atun minan nar, membebaskan kula panjenengan sedaya dari api neraka, karena di dalamnya kalimat itu mengandung Ismul Habib. Ini punika nama Zat yang Maha Pengasih. Fi hadhihi, di dalam kalimat itu. Fa kaifa ra'yatuh, bagaimana menurut pandanganmu wahai pemuda? Itu ahli makrifat, ahli tasawuf tadi mengatakan. Summa qala, ahli pemuda itu mengatakan, an-nasu yaqulun, bahwa menungso menika bakale yaqulun, mereka akan berdoa, berkata, inna dunya, sesungguhnya dunia, ma'a malakil maut, bersama malaikat maut, la tusawi daikon, tidak sama bobotnya dengan bobot kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek dunia itu ditambah kekuasaan malaikat maut, itu mboten seimbang nek dibandingkan kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Abot pundi? Abot kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa sekali. Dunia saisine itu kan dia gede, ditambah kekuasaannya malaikat maut. Nek panjenengan sudah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat maut nggih alon-alon mawon nyambut nyawa panjenengan ini. Ya hati-hati karena Bismillahirrahmanirrahim wonten energi. Energi ini napa? Ismul Habib. Iki menika nama zat yang Maha Pengasih.
Wa ana aqul, dan aku pun juga mengatakan, inna dunya bila malakil maut, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut, la tusawi daikon, juga tidak sama bobotnya, li'annahu, karena sesungguhnya malaikat maut itulah sangat berjasa luar biasa dumateng kula panjenengan sedaya. Jasanipun napa? Yusilul habib ilal habib, yang bisa mempertemukan antara pengasih dan yang dikasih. Nek boten enten malaikat maut, kula boten saged, panjenengan boten saged ketemu dengan pengasih. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Caranya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nggih dicabut riyin, dicabut riyin. Supados ketemu dumateng sang pengasih yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. Akan mirsani zatipun Allah Subhanahu wa taala. Melalui cara Al-Bab Tsani Asyar, bab yang ke-12 fi dzikril musibah alal mayit, ialah menyebutkan tentang musibah yang terjadi pada mayit. Ruya fil khabar, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, anna man usibu bi musibatin, sesungguhnya seseorang yang sedang ditimpa bi musibatin, dengan sebuah musibah, fa kharaqa biha thawban, lantas karena ada musibah kematian kalau, maka keluarganya fa kharaqa biha, dengan musibah itu lantas napa niku menyobek thawban, pakaian, au daraba biha sadran, atau memukul-mukul dada. Ini istilah itu napa ya? Nggih wonten nggih. Faka'annama, maka orang yang seperti itu, akhadar rumha, sama saja orang itu telah mengambil tombak, wa haraballah, dan akan menyerang, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Terus nek enten musibah keluarga sing sedang dalam posisi seto, nggih sampun ngantos melakukan aktivitas-aktivitas jahiliyah seperti zaman rumiyin. Terus fakharaqa biha sauban, pakaian ini dirobek-robek karena napa nggih? Karena histeris napa terus pundi saking. Dan niku nek pun tiyang Islam, tiyang sing muslim sampun ngoten. Au darba biha, atau memukul-mukul dadanya. Saking bingungnya, seakan-akan boten percaya karya Allah, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maka larangan agama. Faka'annama, karena orang yang melakukan itu seakan-akan akhadar ramha, telah orang itu mengambil tombak, wa haraba, dan menyerang, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, man sawwada baban, siapa yang menghitamkan napa niku baban, pintu, cat hitam semua, au siapan, atau menghitamkan pakaian, indal musibah, tatkala datang sebuah musibah kematian, au darba dukan, atau memukul-mukul toko itu pukuli kayak janggon, bingung ngoten nggih. Au kasara syajaratan, atau membelah-belah, memotong-motong pohon kapoko di tugeri ngoten, amuk jalan. Au qata'a sya'ratan, atau napa motong-motong rambutnya dicukuri piyambak. Bunyalahu bikulli sya'ratin, maka yang seperti itu, kata Rasulullah, orang seperti itu telah dibangunkan, dibuatkan lahu baginya bikulli sya'ratin, dalam setiap rambutnya itu, baitun finnar, rumah di neraka. Kenapa seperti itu? Koyok-koyok wis gak duwe pengiran. Koyok-koyok sudah tidak punya pengiran, dan kalau sudah tidak punya pengiran kan dia tidak mengakui adanya lagi pengiran. Berarti posisinya sudah dekat dengan kufur. Kenapa? Karena berputus asa. Itu menggambarkan orang seperti itu putus asa yang luar biasa. Kalau orang yang berputus asa itu sebabnya apa? Karena kurang sabar.
tiyang nek boten sabar niku akibate putus asa. Nek tiyang nek boten syukur itu akibate kufur. Nek boten sabar karena enten musibah ngoten niku boten sabar, akibatipun berputus asa. Putus asa niku putus dumateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memutus Allah mungkin karena kesalahan manusia. Tapi kalau yang memutus manusia itu sendiri, itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah karena manusia telah memutus dirinya berhubungan dengan penciptanya, menganggap bahwa tidak ada pencipta lagi. Jadi perilaku seperti itu, kenapa hukuman dari Allah itu kok maha besar, hukumannya kok sangat berat? Karena orang seperti itu, orang yang berputus asa itu sudah tanpa disadari sudah menggambarkan bahwa Allah itu sudah tidak ada. Bunyalahu bi kulli syahratin baitun finnar. Dia orang itu akan dibangunkan dalam setiap rambut yang dipotong itu dibangunkan berupa baitun finnar, rumah di neraka. Wala yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan wala 'adlan, dan Allah tidak menerima dari orang itu ibadahnya belum terima, wala adlan, dan tindakan keadilan yang pernah dilakukan pun juga tidak diterima. Madama dzalikas sawab ala babihi, sepanjang cat hitam yang ada di pintunya itu belum dirubah. Jadi misalkan anak musibah boten bisa melakukan jadi malah justru dihilangkan, itu dihilangkan semua, boten dihilangkan, ngaling-ngalingi, sehingga Allah tetap akan memberikan ini ancaman sanksi. Wadayaqallahu qabrahu, selain itu Allah akan mempersempit kuburnya. Wasyaddada alaihi hisabahu, dan Allah akan memberatkan hisabnya orang itu. Wala'anahu kullu malikin bis sama wal ardi, dan semua malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi akan melaknatnya berat sekali. Wa kataba alaihi alfa khati'atin, dan telah dicatat baginya 1000 kesalahan. Wa qama min qabrihi uryanan, dan dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Berat sekali, kok berat sekali ya hukumannya. Kenapa perbuatan gini saja kok berat sekali hukumannya? Karena perbuatan ini menggambarkan orang yang berputus asa. Wala ta'iasu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa atas pun apa? Putus rahmat, memutus rahmat ibn Allah. Wa man kharaqa 'alal musibah, dan barang siapa sing krana enten musibah lalu kharaqa jilbahu, menyobek-nyobek pakaiannya, kharaqallahu dinahu, maka Allah pun juga akan menyobek-nyobek agamanya. Jadi agama orang itu sudah dalam artian dirusak. Agamamu rusak karena tingkatannya sudah berputus asa. Wa in laqama khaddan aw khadasha wajhan, dan barang siapa yang menampar-nampar pipinya, au khadasha wajhan, atau merobek-robek wajahnya, haramallahu ta'ala alaihi an-nadra ila wajhihi karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada orang seperti itu an-nadra ila wajhihi al-karim, untuk melirsani wajahipun Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di alam nanti, di alam yaumul qiyamah nanti. Jadi besok kula panjenengan sendiri ada ruang dan ada kesempatan untuk melirsani zat Allah, dan itu yang paling dasar kenikmatan dan kebahagiaan. Kapan itu? Di surat Yasin yang dalam sebenarnya, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihah, mereka hamba-hamba Allah yang soleh
yang sedang duduk-duduk di istana surga, itu mereka akan mendapatkan bagian fakihat, buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan mereka akan mendapatkan bagian apa saja yang mereka inginkan. Nopo mawon sing panjenengan kersakaken teko. Pengen mobil teko. Pengen nopo mawon teko, langsung boten usah nunggu waktu terlalu lama, cepat sekali. Ma yad'un, apa saja yang panjenengan inginkan akan datang. Itu kebahagiaannya luar biasa yang dirasakan oleh para penghuni surga. Tapi yang paling nikmat lagi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam kepada mereka yang sedang damai hatinya, kepada mereka yang sedang duduk-duduk di istana surga menikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya yang luar biasa itu. Disampaikanlah kepada mereka salam. Salam saking sinten iki? Allah Subhanahu wa taala. Qaulan sebagai pernyataan min rabbi, yang langsung datang dari Rabb Tuhan kula panjenengan sedaya. Sinten? Ar-Rahim, yang penuh kasih. Ismul Habib itu datang. Karena napa? Ini jawaban salam Allah ketika kula panjenengan sedaya selalu uluk salam di mata Allah dalam setiap salat. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatun lillah. Setiap salat panjenengan uluk salam. At-tahiyyat, segala bentuk salam. Al-mubarakat, segala berkah. As-salawat, segala rahmat. At-thayyibat, segala kebaikan. Lillah. Coba panjenengan sampaikan kepada Allah. Salam kula panjenengan saya kados ngoten niku. Padahal Allah sudah ngendika, idza huyyitum bi tahiyyatin, nek ana sapa wae sing melakukan penghormatan salam bi tahiyyatin, salam kala fahayyu bi ahsana minha. Jawablah salam itu dengan jawabannya terbaik. Itu perintah Allah. Perintahnya Allah, nek ana wong sing ngungkapaken salam, jawablah salam itu dengan jawabannya terbaik. Auruduha, atau setidaknya yang sepadan. Allah ala kulli syai'in hasiba, karena sesungguhnya Allah adalah maha memperhitungkan segala sesuatu. Kalau Allah yang memerintahkan nek ana ulut salam jawaban, maka logikanya salam yang panjenengan sedaya sampaikan kepada Allah pasti dijawab oleh Allah. Kapan jawabnya pun? Jawabnya ya ketika kalau panjenengan hidup ini setiap hari dijawab oleh Allah. Buktinya apa? Kesehatan yang panjenengan rasakan. Itu jawaban salam Allah di dunia. Kenikmatan panjenengan sehat, kenikmatan panjenengan dahar, kenikmatan panjenengan beribadah, kenikmatan panjenengan diberikan hidayah Islam, luar biasa. Kekayaan yang tak terhitung. Itu adalah salam Allah, kesejahteraan Allah, kemaslahatan dan kenikmatan, kemanfaatan yang Allah paringaken dumateng panjenengan sedaya saat kula panjenengan sedaya hidup di dunia. Lah ketika kula panjenengan sedaya duduk-duduk di istana surga, itulah jawaban Allah yang kedua. Jawaban salam Allah yang kedua berupa apa? Berupa kalam langsung yang disampaikan oleh Allah dengan zatnya panjenengan mirsani saat ini. Karena itu dikatakan dalam hadis itu, ma'adatu li ibadis sholihin, aku persiapkan kepada hambaku yang saleh mala ainun ra'at, sebuah kebahagiaan sing boten pernah dipun tingali, wala udhun sami'at, dan kebahagiaan yang tidak pernah didengar, wala khatara ala qalbi basari, dan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan. Napa niku kebahagiaan niku? Rasulullah ketika membaca itu langsung membaca surat Sajadah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun.
jazaan bima kasaballah. Fala ta'lamu nafsun, tidak seorang pun yang bakal mirsani, bakal mengetahui ma ukhfiya lahum, kenikmatan dan kebahagiaan yang masih dirahasiakan oleh Allah min qurrati a'yun, berupa kesejukan, kedamaian, kebahagiaan yang tak tertandingi, jazaan sebagai sebuah balasan bima dan ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan. Balasan itu berapa apa? Berupa apa? Mirsani zat Allah saat Allah mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Karena itu saat itu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazu al-yawm, hari itu wahai orang-orang kufur, berpisahlah kalian semua. Aja awor karo wong sing muslim itu duduk nggonmu itu. Wamtazu, ngali awakmu, pisah dengan orang-orang muslim. Al-yaum, pada hari itu, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang banyak dosa. Jadi betul-betul diseleksi jangan wong kafir sing tersik wonten mriki, ayo diusir gitu. Jadi khusus dumateng hamba Allah yang saleh, kula panjenengan sing ahli jamaah, ahli sedekah. Betul, ahli sedekah tersebut itu setiap malam Jumat acara tahlil keliling sedekah luar biasa ditujukan di mata yang separuh. Wes niku tradisi jangan sampai dipisah. Boten kroso, boten ketara, tapi luar biasa. Sedekahnya sebagai anak cucu dilakukan dengan baik. Perbuatan baik yang dilakukan sebagai keinginan dan cita-cita untuk merumah tradisi ini, itu adalah kebaikan anak cucu yang betapa bahagianya yang sepakulo panjenengan sedaya ingkang sampun sumarewaten. Mudah-mudahan keluarga besar kula panjenengan sedaya diselamatkan dari api neraka, dijembarkan kuburnya, terang kuburnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti pakai pilihan nih. Pilihannya terbukti. TPS ya. Oh ngajeng mriki. Kali-kali ada. Sa RW ini bahasa